Materinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pada para peserta diklat bahan ajar atau diklat sekolah penggerak atau diklat komite pembelajaran PJUK khususnya di wilayah Jawa Tengah, SMK telah COE. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kita sampaikan materi pada siang hari ini adalah modul ajar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep komponen modul ajar? Maka kita bersama-sama kita simak, kita pelajari bahwa di dalam gambar itu sendiri, mulai dari kita ada satu bahan yang mungkin dengan tangan, dengan bahan-bahan pulpen untuk satu lembar kertas, dibutuhkan satu buku, dibutuhkan satu, akhirnya akan menjadikan suatu dokumen untuk tulisan bahan ajar. Jadi yang dimaksud dengan bahan modul ajar itu kalau kita lihat mungkin di pikiran kita itu adalah sebenarnya ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun dengan adanya perubahan ini, dengan adanya diklat ini bahwa yang lebih mengarah nanti adalah namanya modul ajar. Jadi nanti pembelajaran yang akan dimulai nanti itu tidak namanya RPP, namun modul ajar. Jadi modul ajar adalah hampir sama seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, dengan lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Kemudian konsep modul ajar, apa-apa saja yang menjadikan suatu konsep. Bahwasanya kalau ajar adalah konsep modul ajar antara lain ada beberapa hal. Modul ajar merupakan perencanaan yang disusun sesuai dengan fase atau tahapan peserta didik untuk mempertimbangkan jangka panjang. Modul ajar dikembangkan berdasarkan alur dan tujuan pembelajaran. Jadi dengan perkembangan zaman, perkembangan tahun, perkembangan lingkungan, sehingga dalam hal menyusun modul ajar ini perlu pengembangan sesuai dengan tujuannya atau dapat dikembangkan dengan kondisi lingkungannya. Kemudian komponen modul ajar ini ada dua. Itu ada komponen modul ajar yang sifatnya umum dan ada kompetensinya adalah inti dan ada lampiran. Di dalam komponen modul ajar yang informasi umum itu harus ada identitas modul, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, dan ada model pembelajaran. Kemudian kompetensi inti
itu harus ada tujuan pembelajaran. Ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pematik, kemudian juga ada kegiatan pembelajarannya, kemudian ada asesmen atau penilaiannya, kemudian pengajaran dan ada remedial atau remedi. Yang terakhir yaitu ada refleksi dari peserta didik dan guru. Kemudian komponen modul ajar yang ketiga itu tidak ada lampiran dan lampiran, itu ada bahasa, bacaan guru dan peserta didik, ada glosarium dan daftar pustaka. Begitu Maria dengan komponen modul ajar ini kita mulai belajar saat ini. Kita ada suatu perubahan-perubahan ini harus kita kembangkan sesuai dengan kondisi dan tujuan dari peserta didik, sehingga jangan sampai kalau dalam menulis modul ajar keluar dari yang telah ditentukan atau sistem yang telah ditentukan. Kalau ada satu yang belum terisi berarti modul ajar belum lengkap. Dari hal tersebut barangkali dari ada Bapak Ibu tentang refleksinya. Kemudian tadi kita prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar itu perlu kita kembangkan, perlu kita susun, dan perlu kita laksanakan, karena nanti di dalam proses pembelajaran tahun ajaran baru ini, tahun ajaran baru yang akan dimulai bulan Juli, khususnya kelas 10 atau kelas 1, itu harapannya sudah menggunakan dengan modul ajar. Jadi bukan lagi tentang RPP ya, itu. Dan prinsip penyusunan modul. Prinsip modul ajar meliputi peserta didik perlu diberikan secara jelas hasil belajar yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik perlu diberikan secara jelas hasil belajar yang menjadi tujuan. Jadi apa yang akan disampaikan oleh anak didik kita sebagai tujuannya harus jelas, sehingga akan tahu apa yang dicapai, apa kompetensi apa yang telah diraih, atau kompetensi apa yang pernah belum berhasil, hingga anak didik perlu tahu. Yang kedua, peserta didik perlu diuji untuk menentukan apakah mereka telah mencapai pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dalam prinsip modul ajar peserta didik perlu diuji atau dites untuk menentukan apakah telah mencapai pembelajaran. Ini mungkin dengan suatu penilaian seberapa jauh anak didik yang pernah kita sampaikan, seberapa jauh anak-anak untuk mencapai penyerapan materi tersebut, hingga untuk merefleksi apa-apa yang telah disampaikan oleh dari Bapak Ibu guru. Kemudian prinsip modul yang ketiga, bahan ajar harus sistematis agar memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya. Jadi dalam pembuatan modul ajar ini yang sistematis, yang mudah diterima, bahasanya itu mudah, padat, bahasa itu pendek, sehingga peserta didik mudah untuk mencernanya, mudah untuk mengartikannya, dan mudah untuk menerjemahkannya, sehingga akan memudahkan peserta didik tersebut akan mudah untuk penyerapan dalam pikirannya atau prakteknya. Dan yang keempat,
prinsip modul ajar meliputi peserta didik perlu disediakan umpan balik. Nah, ini sangat penting sekali banget pinter bagi kita bahwa peserta didik harus kita kasih umpan balik. Ya, suatu saat kita bisa satu pertanyaan atau mungkin suruh tanya pada Pak Ibu Guru sehingga anak-anak tersebut tidak pasif, biar aktif. Mungkin hal-hal apa yang telah disampaikan Bapak Ibu Guru itu akan terserap, sehingga untuk menyampaikan pada Bapak Ibu Guru ilmu-ilmu atau pengetahuan yang telah disampaikan itu akan mudah untuk menjawabnya. Kemudian prosedur penyusunan modul ini ada 5. Prosedur modul ajar memiliki 1, analisis kebutuhan modul. Ini harus kita lihat apa-apa yang dibutuhkan dalam satu penyusunan sebuah modul. Kemudian pembuatan atau penyusunan draft. Nah, ini draft yang baik dan benar bagaimana. Jadi di dalam modul tidak asal menulis, tidak asal buat coret-coret, namun harus urut sehingga draft tersebut sesuai dengan standarnya. Kemudian uji coba. Nah, ini perlu ada suatu evaluasi dicoba kepada teman sejawat atau mungkin Bapak Ibu Guru yang lain sehingga untuk bisa menjadikan penyempurnaan dari prosedur atau dari modul ajar tersebut. Yang keempat, variasi. Ya, ini harus dikombinasikan sehingga materi tersebut akan mudah, tidak menjenuhkan atau anak-anak tidak merasa jenuh terhadap modul ajar tersebut. Yang kelima adalah revisi. Nah, ini perlu adanya satu revisi yang telah kita tulis atau kita sampai pada merasa itu sudah benar, namun ada satu perbaikan. Barangkali ada hal-hal yang terselip atau mungkin kurang pas kalimatnya, susunan bahasanya, tata bahasanya, sehingga akan menjadikan untuk bahan suatu revisi. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan dari tadi tentang modul ajar. Silakan dari Bapak Ibu barangkali apa yang kami sampaikan kurang pas atau kurang tahu perkembangan nanti. Sekarang RPP kok gantinya modul ajar. Nah, untuk itu silakan kami sampaikan pada Bapak Ibu. Barangkali apa yang saya sampaikan ini silakan tanyakan. Hal apa yang belum tahu, hal-hal apa yang belum diketahui, hal-hal apa perkembangan yang akan datang sehingga untuk kita siapkan. Ya, silakan barangkali Bapak Ibu ada waktu untuk bertanya, monggo waktu kami sampaikan pada Bapak Ibu Guru. Mohon izin Bapak masuk bertanya. Silakan, Mas. Setelah tadi, terima kasih. Setelah tadi saya melihat kok ada RPP, ada modul ajar. Sebenarnya modul ajar sendiri itu bentuknya seperti apa, Pak? Modul ajar itu. Ya, terima kasih, terima kasih Pak Hilal. Jadi Pak Hilal tadi memperhatikan kata ini hal yang baru, ya. Jadi untuk modul ajar ini adalah seperti RPP. Nah, mungkin kalau saat kita kemarin itu seorang guru itu harus membuat satu RPP, rancangan untuk pembelajaran. Guru ngajar tanpa RPP adalah salah. Guru mau mengajar kok tanpa buat pedoman untuk rencana pembelajaran siswa, tidak benar. Nah, hanya saja ini untuk menghadapi perkembangan ini, namanya apa? Kita nanti SMK dituntut harus sebagai
unggulan, yaitu untuk RPP ada pengembangan atau sebagai modul ajar. Saya ulang bahwa sekarang modul ajar adalah seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran. Lembar aktivitasnya ditambahi. Dan asesmennya, nih untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa itu sudah berhasil atau belum. Jadi hampir sama Pak Hilal. Itu nggih? Jelas nggih? Siap Bapak, terima kasih. Oke, jelas. Ada lagi mungkin yang tanya? Mungkin Pak Arif, Bu Sri, monggo. Mbak, terima kasih. Dulu, Bu Sri dulu. Monggo, Pak Arif. Saya apa Bu Sri dulu? Monggo, silahkan. Mau tanya siapa? Tadi Aja. sudah menunjukkan hari. Tadi kan disebutkan ada beberapa komponen itu Pak. Maksudnya untuk model ajar ini apa saja komponen intinya Pak? Di dalam komponen tadi saya sampaikan bahwa komponen ada dua. Komponen yang bersifat informasi umum dan komponen yang bersifat inti. Nah, ini mungkin tadi barangkali Bu Sri tadi masih ingat komponen inti apa saja Bu Sri? Monggo. Salah satunya itu ada tujuannya. Ya, betul. Kemudian ada pemahaman. Ya. Kemudian ada suatu pertanyaan yang memancing atau memantik siswa. Kemudian ada persiapan untuk pembelajaran. Ya, bagus. Ya, semacam RPP gitu, Pak. Ya. Bisa Kemudian ditambahkan mungkin dilengkapi Pak Arif. Ini Pak, ya Pak, sementara itu dulu Pak, ada tujuan pelajaran yang tadi siswa, RPP dan lanjutnya itu ya udah nggak apa-apa Pak, itu dulu sementara Pak, nggak apa-apa. Oke, jadi akan lebih lengkap tadi sama oleh Bu Sri itu baru sebagian, namun kurang lebihnya lebih lengkapnya itu masih ada kegiatan pembelajarannya bagaimana, ada asesmennya, ada pengayaan dan remedinya, dan refleksi peserta didik dan guru. Itu adalah jawaban untuk komponen inti dalam modul ajar. Itu ya. Terima kasih Bapak Ibu guru atau saudara-saudara semuanya atau sahabat-sahabat saya yang pada siang hari ini saya telah menyampaikan materi tentang modul ajar. Semoga apa yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu bisa ada suatu perubahan cara menyusun dari RPP ke bahan ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.